Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang Pekan Suci. Pekan Suci adalah pekan ketika kita merayakan misteri penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pekan Suci dimulai hari ini, yaitu Minggu Palma. Hari Minggu, nanti selama satu pekan depan, itu hari Minggu juga adalah Hari Raya Paskah. Nah, selama satu minggu ini disebut dengan Pekan Suci. Dimulai dengan Minggu Palma atau juga yang disebut dengan Minggu Sengsara, kita masuk dalam misteri karya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kamis Putih, Tuhan menyatakan bahwa apa yang akan Dia kerjakan itu mengalir dari cinta, bukan keputusasaan. Dan kemudian cinta itu terwujud dengan penyerahan diri sampai mati, hari Jumat Agung. Sehingga Jumat Agung dipahami sebagai tindakan cinta, bukan keputusasaan, bukan ketidakberdayaan, tetapi sebuah tindakan sadar memilih kematian sebagai jalan untuk penebusan. Maka Jumat Agung adalah tindakan cinta paling besar, yang kemudian dibenarkan pada waktu malam Paskah hari Sabtu, bahwa tindakan cinta itu dibenarkan oleh Allah sebagai menyelamatkan kita semua. Dan pada hari Minggu kita merayakan kebangkitan. Maka sebetulnya Pekan Suci menghadirkan sebuah drama. Drama ketika Tuhan bertindak menyelamatkan kita. Nah, drama ini bukan sekedar mengingat peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika Tuhan menyerahkan diri di puncak Kalvari dan kemudian kita mengingat-ingatnya, bukan, tetapi ini adalah sebuah liturgi. Perbedaan liturgi dengan sekedar mengingat-ingat adalah unsur anamnesis. Anamnesis itu bukan sekedar mengingat tetapi mengenang dan menjadikan efektif kembali. Apa yang dilakukan, dikenang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, dan kemudian peristiwanya terjadi kembali dan efektif, langsung berakibat secara real dalam hidup kita. Mungkin perbandingannya seperti pelantikan presiden. Begitu presiden dilantik, dia langsung jadi presiden, efektif. Mempunyai kuasa, bisa bertindak sebagai presiden. Sama ketika kita merayakan liturgi, ketika Tuhan Yesus wafat, maka kemudian efeknya langsung kita rasakan. Kematiannya menebus dosa kita. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit dalam kehidupan baru. Efektif. Bukan sekedar mengingat-ingat, oh ya Tuhan dulu wafat, lalu bangkit. Bukan itu. Tetapi yang kita kenangkan itu efektif mengerjakan apa yang dimaksudkan. Dan kita mengalaminya langsung. Maka memasuki Pekan Suci, sebaiknya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Pekan Suci tidak sama dengan pekan-pekan yang lain. Pekan Suci adalah sebuah pengenangan peristiwa penyelamatan yang efeknya langsung menyelamatkan kita. Hasilnya langsung terjadi. Dan karena itu kalau bisa, kita mengurangi banyak pikiran, kita mengurangi banyak aktivitas, dan fokus masuk dalam misteri penyelamatan itu. Karena Tuhan sedang mengerjakan keselamatan kita. Sehingga ketika kita mengikuti, berperan serta aktif, maka kita langsung juga merasakan efeknya, yaitu keselamatan. Dan poin dari Pekan Suci adalah bahwa hidup kita berujung, bermuara
pada keselamatan. Rencana Tuhan untuk kita adalah keselamatan kita. Kematian bukan akhir hidup kita, tetapi kebangkitan hidup mulia itulah akhir hidup kita. Kalau mau bicara nasib, kalau mau bicara kodrat, kalau mau bicara apa yang direncanakan Tuhan, takdir kita, kodrat kita, nasib kita adalah selamat. Kematian bukan akhir, kematian bukan nasib kita, tetapi kehidupan, kebangkitan, itulah takdir kita. Itulah masa depan kita. Apapun yang terjadi di perjalanan, ujungnya, akhirnya kita mulia, kita bangkit bersama Tuhan. Dan itu yang memberi harapan. Namun benar bahwa tidak ada kebangkitan tanpa sengsara dan kematian. Dan karena itu juga menyelamatkan kita. Karena selama ini yang membuat hidup kita itu terganggu, tidak nyaman, mengalami derita adalah penderitaan yang seringkali tidak bisa kita hindari. Namun dengan menyadari bahwa derita adalah jalan menuju kebangkitan, kematian adalah jalan menuju kebangkitan, maka kemudian derita tidak lagi negatif. Bahkan kita peluk, kita pikul sebagai salib yang membawa kehidupan. Dan karena itu apa yang mengganggu, yang membayang-bayangi kebahagiaan hidup manusia sudah tidak ada lagi. Karena bahkan kematian dan derita menjadi positif sebagai sarana dan jalan menuju kebangkitan. Kalau kita menyatukan derita dan kematian kita dengan derita dan kematian Kristus. Dan itulah inti dari seluruh pekan suci ini. Kita masuk dalam peristiwa penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, masuk dalam penderitaannya, masuk dalam kematiannya, dan kemudian masuk di dalam kebangkitannya. Ketika kita bersatu dengan penderitaan Kristus, kita menyatukan derita kita dengan derita Kristus, maka derita kita bukan kesia-siaan, tetapi derita yang menyelamatkan. Dan karena itu menjadi sangat positif. Dan dengan peristiwa penyelamatan oleh penderitaan Kristus itu, seluruh hidup kita adalah berkat, kemuliaan, dan juga ungkapan cinta. Sehingga tidak ada lagi derita. Karena derita kemudian menjadi ungkapan cinta. Karena derita kemudian dipeluk karena sadar bahwa derita itulah yang membawa kita kepada kematian dan kemudian pada kebangkitan. Allah menyelenggarakan hidup kita begitu bijaksana sehingga ujungnya, muaranya adalah kebangkitan, bukan derita. Jadi kematian bukan akhir hidup kita, tetapi kehidupan mulia kekal bersama Tuhan. Derita bukan nasib akhir kita, tetapi kebahagiaan, damai sejahtera, kemuliaan dalam kebangkitan. Itulah akhir hidup kita. Maka Anda yang sedang menderita, jadikanlah itu kesempatan untuk menyatukan derita kita dengan derita Kristus, sehingga kita bisa mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia pula. Dan itulah misteri yang akan kita masuki selama pekan suci ini. Maka mari kita masuk dalam misteri penyelamatan kita yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan penuh kesadaran, dengan penuh iman, dan penuh cinta. Sehingga pekan suci tidak lagi sekedar menjadi pekan-pekan biasa seperti pekan yang lain sepanjang tahun. Bukan. Ini adalah peristiwa istimewa ketika peristiwa penyelamatan itu kembali efektif terjadi bagi kita secara pribadi. Bukan mengulang lagi, Yesus menderita lagi, bukan. Tetapi menghadirkan kembali sehingga seluruh peristiwa derita dan kematian dan kebangkitan itu menjadi efektif bagi kita secara pribadi pekan ini, saat ini. Maka mari kita sungguh-sungguh
Dengan iman, dengan cinta, dengan perhatian, kita masuk dalam misteri Pekan Suci, masuk dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus dengan cinta, dengan kesadaran, dengan sepenuh hati. Karena kita sadar derita bukan akhir. Karena kita sadar kematian bukan akhir, tetapi kehidupan, kebahagiaan kekal dalam kemuliaan kebangkitan bersama Tuhan yang sangat mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.